warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya, Siti Suhaila. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan menilai puisi, doa karya Chairil Anwar, serta puisi ciptaan sendiri yang berjudul Kau, Aku, dan Perahu Kecil. Nah, jadi seperti biasa, dalam menilai sebuah puisi, kita akan menilai beberapa unsur, yakni yang pertama ada tema, kemudian amanat, pola larik, pola bait, pola rima, dan juga diksi. Nah, jadi ini merupakan puisi doa karya Chairil Anwar, teman-teman. Oke, langsung saja ya. Yang pertama kita akan menilai tema mayor. Nah, tema mayor pada puisi ini adalah tentang ketuhanan. Jadi, tema ini kita beri skor 1. Kemudian yang kedua, tema minor. Nah, dalam puisi ini terdapat dua tema minor. Yang pertama, penulis mengingat Tuhan dalam keadaan apapun. Yang kedua, penulis merasa runtuh ataupun remuk dalam mengatasi masalahnya. Jadi, karena terdapat dua tema, maka tema minor kita beri skor 2. Kemudian yang ketiga ada amanat tersurat. Nah, amanat tersurat yang terdapat dalam puisi ini adalah yang pertama, menyebutkan bahwa tidak ada satu pertolongan apapun yang bisa menolong kita kecuali karena kehendak Allah. Karena kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan dan bagaimanapun keadaan kita. Kemudian yang kedua, seseorang hamba yang merasa hilang arah dan hidupnya tidak tenang karena jauh dari Sang Kuasa. Nah, karena terdapat dua amanat, jadi pada tema ini kita beri skor 2. Kemudian yang keempat ada amanat tersirat. Nah, amanat tersirat dalam puisi ini adalah yang pertama, seorang hamba yang telah jauh dari Tuhannya untuk memohon ampunan atas segala khilaf yang telah diperbuat. Dalam puisi tersebut memberikan kita gambaran sebuah penyesalan seorang hamba yang ingin memohon ampunan kepada Tuhannya. Kemudian yang kedua, puisi ini seakan-akan memberikan pesan bahwa sejauh apapun kita pergi dan sebanyak apapun dosa yang telah diperbuat oleh seorang hamba, maka hamba tersebut akan datang kepada Tuhannya dan memohon ampun serta meminta pertolongan kepadanya. Jadi, amanat tersirat dalam puisi ini kita beri skor 2. Kemudian yang kelima ada pola larik. Nah, seperti yang kita ketahui, biasanya dalam sebuah larik harus terdiri dari 4 hingga 5 kata atau 8 hingga 12 suku kata. Nah, dalam puisi ini yang memenuhi syarat hanyalah larik ke 3, 5, 6, 7, 12, 14, dan 15. Jadi untuk pola larik dalam puisi ini kita beri skor 7. Kemudian yang keenam ada pola bait. Nah, dalam pola ini kita akan melihat apakah puisi ini telah mendapatkan inspirasi dari puisi-puisi yang sudah ada. Kita akan membahas mengenai jumlah bait, koheren, dan unity. Nah, yang pertama untuk jumlah bait, puisi ini terdiri dari 4 bait. Kemudian untuk koheren, puisi ini juga masih memiliki keterpaduan antar baitnya. Jadi kita beri skor 1 untuk koheren. Kemudian yang ketiga ada unity, yakni pola yang memiliki ide yang satu dalam setiap baitnya. Jadi unity kita beri skor 1. Nah, keseluruhan skor untuk pola bait adalah 6, yakni jumlah bait ada 4, kemudian pola koheren 1, serta pola unity 1. Yang ketujuh ada pola rima. Nah, rima larik pada puisi ini adalah rima campuran, jadi tidak adanya rima berurut dalam puisi ini. Jadi kita beri skor 0. Kemudian yang ke-8 ada diksi. Nah, dalam diksi ini kita membahas yang pertama mengenai majas. Dalam puisi ini terdapat 2 majas, yakni majas berlebihan dan majas metafora. Majas berlebihan merupakan majas hiperbola, yakni majas yang melebih-lebihkan. Majas ini terdapat dalam larik Aku hilang bentuk, remuk. Kemudian majas yang kedua yakni majas metafora yang terdapat dalam larik Di pintumu aku mengetuk.
Kemudian yang kedua setelah majas ada kata konkret. Dalam puisi ini terdapat beberapa kata konkret. Yang pertama, tinggal kerlip lilin di kelam sunyi. Kata lilin yang disandingkan dengan kata tinggal kerlip menggambarkan petunjuk dalam kehidupan yang hanya tinggal secercah dalam kesesatan. Kesesatan di sini digambarkan dengan kalimat kelam sunyi. Kemudian yang kedua, di pintumu aku mengetuk. Kata pintu di sini menggambarkan jalan, lalu diiringi dengan kata aku mengetuk menggambarkan keadaan yang ingin kembali. Jadi pada kutipan tersebut dimaksudkan bahwa penulis sadar dengan krisis iman yang tengah ia alami dan ia ingin kembali ke jalannya, yakni jalan yang benar. Jadi untuk diksi kita beri skor 2. Nah, keseluruhan skor pada puisi doa karya Chairil Anwar adalah 22. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut menilai puisi ciptaan saya sendiri yang berjudul Kau, Aku, dan Perahu Kecil. Pembahasan pertama mengenai tema mayor. Tema mayor dalam puisi ini adalah tentang kesetiaan, di mana sosok penulis setia menanti ataupun menemani sosoknya ia sayangi, namun sosok tersebut malah mengabaikannya. Jadi tema mayor kita beri skor 1. Kemudian yang kedua mengenai tema minor. Dalam puisi ini terdapat 3 tema minor. Yang pertama, kepergian seseorang dari hidup si penulis. Kemudian yang kedua, keikhlasan si penulis untuk melepaskan sosok yang ia sayangi. Kemudian yang ketiga, kesedihan yang dialami si penulis. Jadi tema minor pada puisi ini kita beri skor 3. Kemudian yang ketiga ada amanat tersurat. Pantun ini memiliki amanat tersurat, yakni lepas saja orang yang tidak menghargaimu. Jadi amanat tersurat kita beri skor 1. Kemudian yang keempat ada amanat tersirat. Nah, dalam pantun ini memiliki amanat tersirat, yakni janganlah kamu menunggu sesuatu yang hal itu tidak akan mungkin kamu gapai, karena ini adalah pekerjaan yang sia-sia saja. Jadi amanat tersirat kita beri skor 1. Kemudian yang kelima ada pola larik. Nah, seperti halnya dalam puisi, larik biasanya terdiri dari 4 hingga 5 kata dan 8 hingga 12 suku kata. Nah, dalam puisi ini yang memenuhi syarat hanyalah larik ke 1, 2, 4, 7, dan 9. Jadi untuk pola larik kita beri skor 5. Kemudian yang keenam ada pola bait. Yang pertama kita membahas tentang jumlah bait. Jumlah bait dalam puisi ini adalah 3. Kemudian yang koheren juga masih memiliki keterpaduan antar baitnya, jadi skor kita beri 1. Kemudian yang ketiga ada unity, yakni pola yang memiliki ide yang satu dalam setiap baitnya, jadi untuk unity kita beri skor 1. Nah, keseluruhan skor untuk pola bait adalah 5. Kemudian yang ketujuh ada pola rima. Dalam puisi ini tidak terdapat pola rima, jadi kita beri skor 0. Kemudian yang terakhir ada diksi. Yang pertama kita membahas mengenai majas. Majas dalam puisi ini terdapat 2, yakni majas hiperbola dan metafora. Majas hiperbola terdapat pada kata menjelma menjadi perahu kecil. Kemudian metafora terdapat pada kata aku hanyalah segelintir ombak. Kemudian yang kedua kita membahas kata konkret. Kata konkret dalam puisi ini contohnya, di lautanmu aku hanyalah bising ombak pengganggu. Jadi untuk diksi kita beri skor 2. Nah, teman-teman, keseluruhan skor pada puisi yang saya ciptakan adalah 18. Jadi dapat kita simpulkan bahwa puisi Chairil Anwar lebih unggul daripada puisi yang saya ciptakan sendiri, di mana puisi Chairil Anwar mendapatkan skor 22 dan puisi saya sendiri mendapatkan skor 18. Oke, baiklah teman-teman.
Sepertinya cukup dulu konten kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.